Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengisahkan tentang dua nenek kembar di suatu tempat yang sangat-sangat jauh dari pemukiman. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Bagaimana ceritanya? Intro dulu. Pada beberapa tahun yang lalu, kami hendak berangkat menuju ke Gunung Mananggel ya. Gunung Mananggel itu sebetulnya sih bukan gunung ya, tapi berupa bukit, hanya ya lumayan nanjak gitu ya. Sejarahnya curam juga, tinggi juga ya, di daerah Cianjur. Nah, awal mula ketika kami hendak pergi ke puncak Gunung Mananggel itu ya, kami biasa nyebutnya Gunung Mananggel ya, gunung, karena memang tinggi juga ya, tapi ya bukan gunung, bukit gitu. Di sana ya, di Gunung Mananggel itu, di puncaknya itu ada semacam batu ya, cukup lebar lah, mungkin sekitar diameter 45 cm. Nah, di tengah-tengah batu itu ada telapak kaki, bekas telapak kaki, ya lumayan lebar telapak kakinya sih. Nah, sehingga terkenal dulu itu disebut Gunung Sanghyang Tapak. Nah, itulah Gunung Mananggel sering identik juga dengan Gunung Sanghyang Tapak, karena memang di puncaknya itu ada semacam yaitu telapak kaki, kayak macam telapak kaki di Ciarutan Bogor gitu. Nah, semacam itu. Hanya itu kalau di Ciarutan Bogor itu pada batu besar, kalau ini enggak, di batu kecil di bawah, di tanah, terletak di tanah gitu. Nah, di tengah-tengah batu itu terdapat telapak kaki lumayan lebar gitu. Pernah saya cobain telapak itu ya, hanya kalau di telapak kaki saya cuma segini aja. Kalau misalkan telapaknya kaki saya itu cuma hanya segini aja gitu, saking besarnya itu telapak kaki. Nah, awal cerita kami berniat menuju puncak Gunung Mananggel. Nah, ketika itu berapa orang ya, 5-6 sama saya gitu ya, 6 orang. Nah, biasanya kalau kita ke puncak Mananggel itu, ke Gunung Mananggel itu biasanya lewat Baros ya, memang lumayan juga gitu ya, lewat Baros. Tapi itu trek yang biasa dinaiki, yang sering kita naiki itu, bahkan orang-orang pun lewat situ. Itu perjalanan lebih cepat. Nah, karena kami saat itu ingin yang agak istilahnya tuh agak ekstrim lah, dan jadi istilahnya ingin kita ngambil jalan memutar, istilahnya tuh kita hiking, tidak melalui jalan yang biasa, tapi melalui kita jalur lain, trek yang belum pernah diinjak orang gitu. Nah,
Setelah disepakati, kita melewati Kampung Nendet, terus muter ke sana, terus ke Gunung Gantung. Nah, kalau misalkan ini Gunung Gantung, sebetulnya tuh seumpama ini Gunung Gantung, nah menangnya itu sebetulnya sebelah sini. Sebelah sininya tuh apa namanya, Gunung Geger Bentang. Nah, karena kita melewatinya arah ke sini, arah ke Nendet, arah ke Gunung Gantung. Nah, itu pertama dari awal kita biasa aja jalan terus santai sambil ngobrol, terus ya dalam perjalanan kita juga bawa bekal apalah, makanan kecil lah, makanan ringan, minum, bawa ya air lah, persediaan air di tas. Hanya kita nggak bawa apa namanya macam tas keril, enggak lah, cuma gitu aja lah, kita cuma bawa bekal dikit karena memang perjalanannya juga tidak terlalu jauh sebetulnya sih kalau jalannya melalui trek yang biasa gitu. Hanya karena ini kita memutar, kita ingin mencari tantangan baru yang lebih greget gitulah istilahnya. Kita lewat situ ceritanya. Nah, pada saat kami ini nanjak itu semakin terus ke atas itu apa medannya tuh semakin ekstrim. Kenapa? Itu pepohonan perdu yang berduri segala macam, pepohonan besar-besar pun tinggi-tinggi. Perasaan kita apa kan namanya, bukan semakin mendekat, tapi malah kita merasa semakin menjauh dari tujuan gitu, menjauh dari tujuan karena itu jalan-jalannya itu wah pokoknya gimana ya, orang Sunda bilang itu balak sekali lah gitu. Balak itu artinya nggak ada jalan setapak gitu yang pernah diinjak gitu ya, pernah diinjak orang, nggak ada sama sekali. Itu jalan semakin kita naik ke atas semakin tebal, rumputnya pun tebal, tinggi-tinggi, terus ada pohon perdu di pokoknya kiri kanan itu kita nerobos gitulah, nerobos ini pepohonan gitu, nerobos pepohonan. Ada yang bawa apa namanya, bawa golok tuh tebas dulu, tebas jalan merangkak-rangkak. Karena apa, jalannya udah begini nanjak sambil kita nggak kalingan pepohonan itu, pepohonan perdu, pepohonan yang ya banyak durinya juga gitu, entahlah pohon apa gitu. Ada juga yang macam pohon rotan gitu kan, pohon rotan berduri juga. Wah. Nah, setelah agak jauh kami beristirahat di tempat yang waduh sangat gelap juga, gelap sama pepohonan begitu ya. Nah, setelah itu kami istirahat ngobrol, ya kita berembuk, apa kita lanjutkan, apa kita turun balik lagi gitu. Karena kalau kita lanjut sepertinya masih jauh, kalau kita turun pun ya memang perjalanan udah terlanjur jauh gitu. Ya akhirnya kita sepakat kita lanjutkan perjalanan gitu. Apapun yang terjadi lah kita lanjut gitu. Nah, kita coba lagi merangkak, berjalan lagi, merangkak. Kenapa? Karena memang tidak ada jalan. Akhirnya kita merangkak aja gitu. Apapun yang kita jangkau, kita pegang terus untuk sebagai pegangan gitu ya, sebagai pegangan. Sampai beberapa meter di atas kita istirahat dulu. Nah, terus ada yang bawa air, kita minum dulu, makan dulu.
Ada yang bawa kopi, ya ngopi dulu. Oh ya, ngopi sebentar, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah ngopi, selesai istirahat, kita jalan lagi, naik lagi, sampailah di pendataran, ya kurang lebih 3 kali 3 meter persegi lah pendataran itu. Itu anehnya pendataran itu ya kurang seluas inilah pendatarannya tuh, ya pokoknya 3 kali 3 meter lah. Anehnya pendataran itu kok nggak rimbun, nggak bala gitu seperti ya yang saya ceritakan tadi. Itu bersih aja gitu. Nah, kebetulan di situ ada nenek, dua orang nenek sedang menyapu. Nah, teman saya nih si Jahidi sempat nanya, kita samperin juga itu. Si Jahidi ini nanya, "Nek, numpang tanya." "Iya Jang, ada apa? Mau kemana?" gitu kan, kata si nenek. Terus teman saya bilang, si Jahidi itu bilang gini, nanya lagi, "Kita ini mau ke Gunung Mananggel, lewat mana ya? Kok kayaknya kita nyasar ini," gitu. "Oh, itu nak, ke sana," katanya. "Jalan dikit lagi arah atas, di situ terus aja ke sana," katanya gitu, kata si nenek itu. Nah, oke lah. Sebetulnya sih agak-agak bingung campur gimana ya, heran juga gitu, kok ada nenek-nenek di tempat itu, di tempat seperti begini, tempat rimbun kayak gini, ada nenek-nenek gitu. Sempat kepikiran dia mau ngapain di sini dan lewat mana juga dia ke sini. Itu kan kita berpikir seperti itu. Nah, terus ya udahlah, nggak sampai berpikir panjang ke sana kemari, kita teruskan lanjutkan jalan lagi. Nah, bentar, kita lanjutkan lagi merangkak-rangkak ke atas. Nah, nggak sampai berapa meter lah, itu ketemu lagi pendataran lagi, persis sama kayak yang tadi, sama seperti waktu ketemu si dua nenek kembar tadi. Nah, sebetulnya sih udah nggak karuan ya perasaan kita ya, nggak karuannya gimana, kok kita seperti kembali lagi ke tempat yang tadi gitu, nggak kemana-mana. Sebetulnya kita itu sepertinya kembali ke tempat yang tadi lagi, pendataran nggak terlalu luas, kurang lebih 3 kali 3 meter pendataran itu. Nah, yang paling kita merinding itu di situ ada kuburannya 2, terus di tengah-tengah kuburan itu ada dupa yang masih menyala, mukul-mukul, dan tempat itu bersih seperti habis disapu. Gimana kita nggak gentar gitu kan? Waduh, ini kita udah nyasar ketemu yang kayak gini gitu kan. Nah, kebetulan teman saya yang satu, Ustadz Eli, itu baru pulang dari pesantren. Nah, udah gini ya teman-teman, kita kumpul dulu. Siapapun yang ada di makam ini, ayo kita doain aja, kita berdoa gitu. Nah, situ kita berdoa lah, tawasul. Itu selesai tawasul ya sambil hati gitu juga gua nggak karu-karuan lah pokoknya ya. Itu setelah selesai tawasul udah nggak kepikir apa-apa lagi, bukannya kita terus nanjak, tapi kita turun. Wah, udah dah, kita turun itu
udah apapun yang kita injek udah nggak kepedulikan lagi. Pokoknya kita pengen turun, pengen sampai ke tempat yang lebih aman, hanya itu yang terpikir. Ada yang berkulitik, ada yang istilahnya, ada yang merosot. Pokoknya udah bukan lari, nggak bisa lari ya, bagaimana lari, orang rimbun, pepohonan banyak yang rimbun begitu. Terus banyak duri-duri juga, entah duri di pohon apa gitu, apalagi yang ada pohon rotan juga, itu jelas berduri. Ada yang sampai menggelinding-gelinding, dia pokoknya pengen cepet-cepet mencari tempat yang sekiranya tidak terlalu aneh kayak begitulah pokoknya. Terus itu setengah terbang kayaknya gitu ya, kita lari itu apa namanya, merosot sambil pegangan ini, karena kan posisinya kan turun begini, kita pegangan apapun yang kita raih kita pegang pokoknya, sambil kita merosot turun gitu ya. Kita udah nggak gunakan kaki lagi, pokoknya kita merosot aja, cari aman gitu. Nah, sampailah kita di suatu yang lembah yang udah pepohonannya udah pepohonan normal lah, seperti ada pohon tanaman yang ditanam biasa para petani gitu, kayak macam pohon durian, ada kayak kecil-kecilnya tuh pohon kunyit apa. Terus nah, kita udah sampai di perkebunan ceritanya. Setelah sampai di perkebunan itu, terus kita terus jalan. Itu udah apa namanya, memang karena kebun udah terang, udah istilahnya udah dikoreksi sama yang punya. Kita gitu jalan setapak itu. Nah, sebelah sana, sebelah kirinya tuh kita ngeliat ada gubuk. Nah, terus teman-teman bilang, kita mampir dulu kan di saung itu. Oke lah, sepakat. Sambil kita bertujuan ya menghilangkan lelah juga, misalnya istirahat di situ, menghilangkan lelah, pengen menghilangkan ketegangan juga gitu ya. Sampailah kita di gubuk itu, di gubuk yang pakai papan gitu, hanya orangnya nggak ada. Pas kita punten nggak ada. Terus ada yang nyaut dari bawah, bapak-bapak sedang nyangkul. Nah, kita turun lah ke bawah tuh, kita samperin. Tadinya sih mau numpang istirahat di saung itu, di gubuk itu, tapi karena yang punyanya si bapak itu lagi di bawah, ya udahlah kita istirahat di bawah gitu kan. Nah, sambil ngobrol sama si bapak itu. Nah, si teman saya yang si Jahidi itu nanya, "Pak, ini kita di mana ya?" "Oh, kita sudah di Bojongkoneng," katanya, udah di. "Oh ya, kalau mau terus kita mau ke ini pulang kemana ya?" "Arahnya ke sana terus ke bawah." Nah, terus si bapak itu bilang gini, "Memang adik-adik ini dari mana?" Bilang gitu kan. "Ini Pak," si Ustadz ini, si Pak Ustadz yang teman saya itu, yang Ustadz itu yang keluaran pesantren, coba jelaskan lah gitu kan. "Ini Pak, kita ini tujuan ke Gunung Mananggel gitu. Hanya kita nggak lewat biasa, jalan yang biasa dilalui, kita lewat sana. Terus kami ini merasa seperti nyasar gitu kan." Si bapak itu kan manggut-manggut sambil serius merhatikan gitu. Saya perhatikan si bapak itu serius perhatikan sambil manggut-manggut. Nah, terus "Pak, kita tuh seperti nyasar," katanya si Eli ini, Ustadz Eli ini melanjutkan ceritanya. "Kita seperti nyasar, kita jalan tapi kok nggak pernah ketemu jalan setapak Pak," katanya. "Malah kita
ketemu sama 2 orang nenek di sana. Nah, saya perhatikan si bapak itu manggut-manggut sambil mesem. Terus dia bilang gini, terus kalian gimana? Apa tindakan kalian? Ya kita nanya pak, katanya jalan menuju Manangga itu kemana? Si nenek itu bilang ke arah sini, nanjak dikit udah di situ katanya. Tapi anehnya pak, katanya, kita sampai seperti yang ditunjukin si nenek itu, kok malah sepertinya kita itu berada di situ-situ juga. Nah, yang membuat kita merinding tuh pak, ternyata di situ setelah diperhatikan memang benar pak, kita tuh tetap berada di situ, hanya kita menemukan dua makam gitu. Si bapak itu mesem. Nah itu yang kalau tahu itu dua nenek itu kembar, memang dia penghuni di situ katanya. Kalau itu wah, kita berenam ini saling tengok bukan, saling tengok. Berarti benar kita yang sah. Betul tuh. Yang kalian datang itu bukannya Gunung Manangga, tapi jauh melenceng ke Gunung Geger Bentang. Oh gitu ya. Tapi syukurlah kalian masih bisa menemukan jalan pulang. Nah, itu pak. Itu jelas-jelas sudah jauh melenceng. Ya gitu. Kalau Geger Bentang ke sana, kalau Gunung Manangga itu ke sini tuh arahnya ditunjuk sama tuh ke sana. Iya ya. Memang kita awalnya sih Pak memang muter pengen arahnya ke sini, muter dulu itu. Nah itu katanya, bukan tempat yang kalian tuju, yang kalian capai itu malah ke sana jauh. Oh gitu ya Pak. Lain kali katanya si bapak pesan, semisal kita ke gunung, ke tempat-tempat yang belum pernah kita datangi, ada sesuatu hal yang ganjil, kita jangan pernah tanya-tanya kepada orang, siapapun dia itu, apalagi kan kita nggak jelas-jelas nggak kenal, jangan pernah kita tanya-tanya. Pastinya bapak seperti itu. Oh gitu ya Pak. Ya. Nah sekarang kalau kalian mau pulang, arahnya ke sana terus, ikutin yang ini, jangan belok ke kanan lagi, tapi belok ke kiri. Ikutin jalan itu, nanti ketemu jalan besar. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Nah selesai kita istirahat, udah puas, terus kita pulang ketemu jalan besar. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga. Itu berangkat pagi jam 7, sampai ke rumah hampir maghrib. Kenapa kita nyasar, betul-betul disasarin. Itu betul-betul waduh, pengalaman yang luar biasa pahit juga itu, karena pengeri. Seandainya disasarin lebih jauh lagi, macam gimana kita kan. Nah alhamdulillah akhirnya kami berhasil pulang walaupun hampir maghrib, dan ketujuan yang kita inginkan itu tidak sampai ke Telapak. Padahal kita udah beberapa kali ke sana gitu ya, hanya waktu itu betul-betul kita nyasar lah. Namun alhamdulillah Allah masih ditunjukkan jalan sama Allah gitu ya, kita akhirnya bisa pulang juga, sampai juga ke rumah. Dari situ kita lama udah nggak pernah lagi jalan, bukan nggak pernah, udah jarang-jarang lagi kita naik ke Gunung Manangga, apalagi berencana lewat trek yang nggak biasa gitu. Kalaupun kita mau ke sana ya kita pakai trek yang biasa aja lah, ya begitu ta. Nah mungkin sampai sini bisa kali ini ya. Semoga ini hanya bisa menghibur kalian,
dan kita sampai ketemu di video berikutnya yang juga ada kisah-kisah lain yang cukup menegangkan bagi saya gitu. Yang mudah-mudahan buat kalian juga ikut merasa ketegangan yang sama. Demikian saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.